Perkenalkan, saya Rivaldo Siregar dengan NRP 3120500010. Saya dari kelas 2 D3 ITA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas sebuah teknologi yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi biasanya ketika kita terkoneksi ke dalam sebuah jaringan, ada sebuah layanan yang secara otomatis dibuat, sehingga kita bisa terkoneksi. Dan akhirnya kita mendapatkan layanan berupa IP address, dan juga kita mendapatkan layanan lainnya, di mana kita tidak perlu lagi melakukan konfigurasi secara manual. Nah, layanan ini kita kenal dengan namanya DHCP, atau Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi teman-teman, layanan ini itu berada di dalam sebuah perangkat. Nah, perangkat inilah yang nantinya akan mengirimkan layanan-layanan. Yang pertama, dia akan mengirimkan layanan berupa IP address, kemudian dia juga akan mengirimkan subnet, ya. Lalu dia akan mengirimkan default gateway, dan juga tidak kalah pentingnya dia akan mengikutkan DNS. Nah, jadi teman-teman, keempat layanan ini itu dia akan dikirimkan secara otomatis kepada si klien ketika meminta pada si server. Nah, seperti itu teman-teman untuk penjelasan singkatnya. Nah, jadi bagaimana sih cara melakukan konfigurasi DHCP di dalam paket tracer? Nah, oke, sekarang kita akan langsung masuk ke implementasi DHCP-nya teman-teman. Nah, di sini saya sudah buka paket tracer ya. Di sebelah kanan saya itu memperlihatkan PT Activity, dan di sebelah kiri saya itu kita diberikan sebuah topologi, di mana di dalam topologi ini terdiri dari 3 router R1, R2, dan R3. Kita juga diberikan 3 switch S1, S2, dan S3. Lalu diberikan juga 2 PC, PC1, PC2. Kemudian ada DNS server, dan juga kalau kita perhatikan di sini kita diberikan sebuah simulasi layanan internet, di mana layanan internet ini nantinya akan dilayani oleh DHCP server, yang mana router 2 akan diminta untuk meminta alamat IP-nya, teman-teman, di mana R2 ini juga akan menjadi DHCP servernya. Oke. Nah, seperti itu. Sekarang kalau kita lihat di dalam PT Activity, ini ada addressing table, lalu ada objektif ya, di mana kita diminta untuk melakukan konfigurasi router pada DHCP server. Lalu kita akan juga konfigurasi DHCP relay, dan kita akan konfigurasi router dengan DHCP client. Oke, langsung saja kita masuk ke instruction yang pertama. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengkonfigurasi router dengan DHCP server. Sebelum kita konfigurasi, teman-teman, kita harus perhatikan dulu dalam topologi ini, router mana yang menjadi inti router atau router utama nih, teman-teman. Kalau kita lihat sebenarnya, kita bisa simpulkan bahwa R2 ini, dia merupakan router inti. Kenapa saya bilang router inti? Karena dia terhubung dengan R1, ya, di mana dia terhubung, yang artinya dia terhubung dengan network 192.168.10.0. Kemudian dia juga terhubung dengan R3 ya, R3 ini 3, di mana dia terhubung, yang artinya dia terhubung dengan 192.168.30.0. Lalu dia juga terhubung dengan DNS server ini, dan juga dia terhubung dengan nantinya layanan internet. Oke, berarti router 2 ini dia merupakan layanan router inti yang akan kita set sebagai DHCP server. Nah, kita akan konfigurasi DHCP server. Nah, di sini teman-teman, kita setelah masuk ke R2, kita akan lakukan konfigurasi R2 ini untuk exclude address, exclude the first 10 address from the R1 and R3 LANs. Jadi kita akan coba inputkan 10 IP address yang mana kita akan set menjadi exclude untuk R1 dan R3. Nah, jadi apa itu exclude address? Jadi exclude address ini dia berfungsi untuk menentukan alamat IP mana yang tidak akan kita ikutkan untuk melalui DHCP server. Jadi contoh, misalnya di sini saya mempunyai 5 server ya. 5 server ini saya set dengan IP 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5. Nah, ini saya set sebagai static ya, menjadi static. Nah, ketika saya sudah set menjadi static dari IP 1 sampai 5, DHCP-nya teman-teman, itu dia tidak bisa lagi menggunakan alamat IP tersebut. Kenapa? Karena dia sudah ter-exclude. DHCP dia bisa menggunakan IP di luar dari alamat IP yang sudah kita exclude tadi, berarti 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk 1 sampai 5 dia sudah ter-exclude. Nah, ini fungsi dari exclude address. Nah, sekarang kita enable dulu. Kemudian kita konfigurasi terminal ya. Lalu kita masuk ke IP DHCP exclude address. Di sini kita lihat teman-teman. Untuk IP address-nya itu kita set dari yang terendah atau terkecil sampai yang terbesar.
Jadi kita akan coba set 1 sampai 10, berarti 192.168.1.10. Oke, dan 192 yang terbesar 192.168.10.10. Oke, seperti ini. Oh, maaf, ini 10 ya. Ini 10.1, ini 10. Nah, ini kita konfigurasi exclude address-nya ini untuk R1. Sekarang kita akan coba lakukan hal yang sama tapi untuk R3. Karena di sini kan diminta R1 dan R3 LAN ya. Jadi kita buat lagi R1 dan R3. Ini R3 nih. Ini untuk R3 berarti di sini 30 ya. 30. Kemudian di sini 30. Oke, sudah. Kita sudah lakukan exclude address. Sekarang teman-teman, kita akan membuat DHCP pool di R2 untuk jaringan atau network dari R1. Ya. Jadi kita akan buat seperti masukkan perintah ini IP DHCP pool ya. Kita akan buat create ya. Kita akan create DHCP poolnya dengan nama sesuai instruction. Di sini diminta R1. Kita masukkan R1 harus sesuai ya teman-teman. R1 LAN, kemudian kita enter. Nah, setelah itu teman-teman, dia diminta untuk bagaimana kita membuat IP ini. Dia include dengan network address, default gateway, dan IP address dari DNS server. Jadi kalau seperti itu ya, diminta untuk network address, kita set networknya teman-teman. Jadi kita masukkan network di sini. Nah, kita lihat nih teman-teman, untuk LAN pertama ya, LAN R1 ya, untuk LAN R1 ini berarti dia menggunakan network ini ya teman-teman. R1 dia menggunakan network ini ya, ini. Jadi kita bisa set di sini saat network 192.168.10.1. Nah, di sini /24 yang berarti 255 subnetnya 255.255.0. Oke. Setelah itu kita akan set default gateway-nya juga. Nah, di sini kalau set default gateway-nya perintahnya adalah default router. Nah, default router ini dia merupakan interface ya. Dia merupakan interface ya. Dia merupakan interface keluaran yang datang dari interface ke bawah ya. Dia yang datang dari interface ke bawah dan juga akan diteruskan ke interface berikutnya. Nah, ini untuk default routernya. Jadi kan yang defaultnya nih ada di R1 nih ya. R1 kalau kita lihat untuk yang ke bawahnya itu dia menggunakan gain 0/0 ya. Lalu untuk yang ke atasnya itu dia menggunakan serial 000. Jadi kalau untuk default routernya ini kita akan coba masukkan yang ke bawah dulu teman-teman. Kenapa? Karena dia mengarah ke klien. Jadi kita akan coba masukkan yang ini ya. Ini. Jadi kalau dia ke bawah itu kita menggunakan defaultnya adalah 192.168.10.1. Nah, sebenarnya ini juga ya teman-teman. Ini merupakan router dengan interface mengarah ke bawah. Oke. Nah, di sini kita sudah set default router. Nah, setelah itu kita akan set DNS servernya juga teman-teman. Di sini DNS servernya itu masukkan alamat IP-nya. Di sini dia menggunakan interface Fast Ethernet 0, di mana IP address-nya adalah 192.168.20.254. 192.168.20.254. Nah, setelah ini kita sudah lakukan konfigurasi teman-teman, tapi untuk R1. Sekarang kita akan buat juga untuk R3. Tapi kita harus buat dulu nih teman-teman DHCP pool-nya. Jadi kita create dulu ya. Create dulu dengan nama R3 LAN ya. Di sini R3 LAN. Kemudian kita set network-nya. Di sini karena R3-nya ini dia mengarah ke sini ya teman-teman. Dia menggunakan LAN ini. Jadi 192.168.30. Kita ganti saja di sininya 30. Ininya juga kita ini sudah subnetnya /24. Oke. Lalu kita akan set default routernya. Default routernya di sini kita lihat teman-teman, dia untuk default routernya dia mengarah ke bawah, dia menggunakan 192.168.30.1. Nah, berarti di sini kita ubah .30.1. Setelah itu kita set lagi DNS servernya di sini. Untuk DNS servernya berarti 1 ya teman-teman, 1 IP berarti sama. Oke, sudah.
Kita sudah melakukan konfigurasi DHCP pool pada R1 dan juga R3. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk 1, 2, 3 ini sudah berhasil ya teman-teman. Sudah kita lewati prosesnya dan sudah berhasil tanpa error. Sekarang kita akan lakukan konfigurasi DHCP relay. Nah, jadi apa itu DHCP relay? Oke, jadi DHCP relay ini dia merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk penerus informasi permintaan melalui DHCP server. Kenapa kita perlu menggunakan DHCP relay ini, teman-teman? Karena ya, kalau kita lihat routernya itu dia berada di atas. R2 ini kan dia berada di atas. Nah, sedangkan untuk kliennya itu klien atau PC-nya itu dia berada di bawah. Nah, jadi ketika dia mau mengirimkan sebuah informasi, dia tidak bisa langsung diteruskan kepada DHCP server, yang mana dia harus melalui dulu R1 ini, teman-teman. Dia tidak bisa langsung ke R2, tapi dia harus lewat dulu R1. Yang kita tahu, R1 ini dia tidak di-set DHCP server, teman-teman. Dia tidak di-set DHCP server, hanya R2 ini. Jadi ketika informasi dikirimkan ke R1, dia akan diteruskan dengan menggunakan DHCP relay. Jadi kita harus set R1 ini sebagai DHCP relay dulu. Jadi kita masuk ke R1. Untuk set DHCP relay-nya, teman-teman, kita menggunakan yang namanya helper address. Nah, jadi helper address ini sama, teman-teman. Dia akan mengirimkan informasi permintaan dari interface bawah ke interface berikutnya. Jadi di sini kita akan coba konfigurasi R1 dan R3 menggunakan DHCP relay again. Oke, kita menggunakan yang namanya helper address. Di sini kita sudah masuk ke R1. Nah, untuk konfigurasi IP dari helper address, teman-teman, di R1 ini ya. Untuk helper address-nya, IP-nya dia berada pada router 2. Jadi untuk interface yang pertama kali masuk ke R1, dia menggunakan di R2 ini ya, di R2 teman-teman. Di R2 itu dia menggunakan interface keluaran gigabit Ethernet 0/0 ya, seperti ini. Jadi kita bisa set seperti ini. Ini kita interface G0/0 ya. Lalu kita masukkan IP helper address-nya. Nah, IP helper address-nya adalah, kita lihat di sini dia menggunakan serial 000 ya, teman-teman. Untuk pertama kali masuk ke R2 dan juga R1 S00. Sini serialnya S00. Berarti untuk S00-nya adalah 10.1.1.2. 10.1.1.2. Nah, seperti ini. Sekarang ini untuk R1 kita lakukan konfigurasi IP helper address juga pada R3. Sini kita akan DHCP relay juga. Lalu kita masuk ke enable konfigurasi terminal. Setelah itu kita lihat dulu nih, teman-teman. Kita lihat dulu di dalam R3 ini, untuk interface yang pertama kali masuk ke R3 itu dia menggunakan gigabit 0/0. Jadi kita untuk interface yang pertama kali masuk ke R3 kan gigabit 0/0 nih dari switch-nya nih kan. Jadi kita bisa set masuk ke R3, lalu kita interface G0/0. Nah, kemudian kita lihat nih, teman-teman, untuk interface keluaran yang pertama kali masuk ke R2 sebagai router DHCP service-nya ini adalah kita lihat di sini dia menggunakan interface keluaran SE001. Jadi kita lihat di dalam router 2 itu SE001 itu 0 SE001 itu adalah 10.2.2.2 untuk IP address-nya. Jadi kita buat IP helper address 10.1.10.2.2. Iya nggak? 10.2.2. 10.2 ya, 10.2.2.2. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah lakukan konfigurasi IP helper address pada R1 dan R3. Jadi sebenarnya kalau sudah seperti ini untuk PC1 dan PC2 itu dia sudah berhasil mendapatkan alamat IP melalui DHCP. Jadi kalau kita ke di scope IP configuration, kita ke DHCP. Nah, ini harusnya sudah successful. Oke, ini sudah sukses. Lalu ke PC2 lagi. Di sini dia sudah sukses. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Oke, sekarang di sini kompresinya sudah 70%. Sekarang berikutnya kita akan konfigurasi R2 dengan DHCP client. Jadi kalau kita lihat di sini R2 dia merupakan DHCP service ya. Yang mana kita akan coba konfigurasi R2 ini untuk menerima alamat dari DHCP. Jadi kalau dia mau terhubung ke layanan, dia harus untuk interface yang pertama kali masuk dia menggunakan interface ini, teman-teman, G0/1. Jadi kalau dia mau terhubung
atau terkoneksi dari R2 ke layanan service, dia menggunakan interface keluaran gain 0/1. Jadi di sini kita bisa masuk ke R2, lalu kita set gain interface gain 0/1. Nah, seperti ini. Kemudian kita diminta untuk mengaktifkan interface tersebut. Jadi kita IP address DHCP. Kemudian kita no shoot. Nah, di sini teman-teman, ini sudah teraktifkan. Artinya untuk router 2 dia sudah bisa terkoneksi dengan layanan internet ini. Nah, di sini untuk komplesinya juga 100%. Kita tinggal tunggu ya untuk di sini koneksinya supaya dia terhubung atau hijau, kita bisa percepat di sini. Oke, sudah terhubung teman-teman. Sudah 100%. Kalau kita coba lihat di chat resultnya di sini, semua asesmennya sudah berhasil, sudah correct. Kita keluar lagi, lalu kita akan coba menggunakan kita tes koneksi dengan PDU teman-teman. Sini kita akan coba mengirimkan simple dari PC1 ke PC2. Sebentar, PC1 ke PC2. Nah, di sini sudah successful teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan kalau kita kirim lagi sekali lagi. Nah, di sini sudah successful. Nah, maka secara otomatis untuk topologi ini dia sudah berhasil koneksi secara sempurna. Nah, mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya mengenai implement DHCP V4. Apabila ada penjelasan saya yang mungkin keliru atau kurang lengkap, mohon dimaklumi karena saya di sini posisinya sebagai mahasiswa yang masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya dan terima kasih.